Pada abad ke-18 di era samurai, terjadi peperangan antara dua kubu di kota Jepang. Di mana hal sangat unik terlihat pada seseorang di salah satu kubu yaitu Kapten Hajime. Selain hebat, ia bertarung sembari ngudut santai. Di kubu yang sama, ternyata ada seorang yang lebih hebat dari Kapten Hajime. Dengan kepiawaiannya menggunakan pedang, beliau mampu mengalahkan semua musuhnya hanya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Dialah Rurouni Kenshin, atau biasa dijuluki sebagai Batosai, seorang samurai bayaran terhebat dalam sejarah Jepang. Ia pun mampu menumpas satu batalion musuhnya hanya sendirian. Tak lama bendera pun diangkat sebagai tanda kemenangan. Akan tetapi, dari kubu yang sama yaitu Kapten Hajime, merasa masih belum afdol dengan kehebatannya apabila belum bertarung dengan orang nomor satu di Jepang yaitu Batosai. Namun Kenshin memilih untuk meninggalkan pedangnya sebagai tanda bahwa ia memilih mundur dan pensiun dari dunia samurai. Setelah semua orang meninggalkan tempat perang, salah satu prajurit musuh ternyata ada yang selamat, ia bernama Jin-e yang memiliki bola mata yang berbeda pada umumnya. Karena ia salah satu samurai yang menguasai teknik Jutsu Rinnegan atau kemampuan untuk menyerang lawan, hanya dengan tatapan mata yang akan menyebabkan kelumpuhan sementara. Saat memegang pedang Kenshin, ia mendengar banyak suara dari jiwa-jiwa yang menjadi korban oleh pedang-pedang tersebut. Jin-e memutuskan untuk memilikinya dan berencana untuk menjadi Batosai KW. 10 tahun kemudian, tempat perang dulu pun kini menjadi kota maju dan aman berkat seorang pemimpin yang modern dan bijaksana. Namun di tengah-tengah kehidupan yang aman dan damai tersebut, seseorang yang bisa dibilang mafia yang bernama kita panggil saja Takeda, diam-diam telah memproduksi sejenis obat narkoboy dengan bantuan seorang ahli bernama Megumi dan bersama dengan rekan lainnya. Takeda pun menyuruh pasukan pribadinya untuk menghabisi semua rekan Megumi dengan maksud untuk meminimalisir bocornya informasi kegiatan ini. Dan cukup Megumilah yang tetap dibiarkan hidup. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu bagaimana cara membuat barang tersebut. Sementara satu rekannya berhasil kabur. Namun keesokan harinya, pekerja itu pun ditemukan sudah tewas tergeletak di jalanan dengan sebuah kertas bertuliskan Batosai. Namun Hajime yang saat ini menjabat sebagai kepala polisi, tak percaya jika hal ini ulah Batosai karena luka yang berbeda. Ia pun langsung mendatangi kediaman Takeda untuk meminta keterangan tentang kematian satu pekerjanya. Namun karena merasa berkuasa, Takeda pun menyangkalnya. Setelah Hajime pergi, Takeda langsung mendapat kabar buruk jika Megumi telah berhasil kabur dari tempatnya. Ia segera menugaskan satu anak buah teladannya yaitu Batosai KW yaitu Jin-e, untuk segera menangkap dan membawa Megumi kembali hidup-hidup. Beberapa saat kemudian Jin-e langsung mendatangi kantor polisi tempat Megumi bersembunyi. Dengan gelar KW-nya, ia pun langsung menghabisi semua petugas polisi tanpa tersisa satupun. Sedangkan Megumi sendiri berhasil kabur melalui jalan belakang. Setelah 10 tahun menghilang, kini Kenshin tiba di kota tersebut. Ia pun sangat heran melihat selebaran tentang seorang buronan dengan julukan Batosai si pembantai. Tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Kaoru yang langsung menuduh Kenshin sebagai buronan karena membawa pedang. Di sini, Kenshin pun langsung menjelaskan jika pedang miliknya adalah pedang dengan mata terbalik alias pedang khusus yang tidak diperuntukkan untuk menghabisi lawan. Tak lama setelah mereka berpisah, Kaoru secara tak sengaja melewati jalan dekat kantor polisi tepat saat Jin-e baru saja selesai menghabisi semua petugas. Kaoru yang teringat ayahnya dihabisi oleh Batosai asli, ia pun langsung menantang Jin-e untuk bertarung. Terang saja, Jin-e dengan mudah mengalahkan Kaoru. Saat Kaoru akan dihabisi, dengan kecepatannya, Kenshin sudah berada di depan Kaoru. Melihat bekas luka X pada pipi Kenshin, Jin-e bisa langsung menebak jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah sang legenda yaitu Batosai asli. Hal itu semakin diperkuat ketika jurus Rinnegan-nya tak mempan terhadap Kenshin yang punya energi defender yang sangat besar. Daripada membuat dirinya celaka, Jin-e memilih untuk membiarkan mereka berdua pergi tepat saat para petugas muncul di lokasi. Untuk menghindari petugas, Kaoru pun membawa Kenshin ke tempat perguruan pedang yang didirikan oleh mendiang ayahnya. Tanpa Kaoru sadari bahwa orang yang sedang bersamanya saat ini adalah Batosai asli yang sudah menghabisi ayahnya dulu. Tak lama setelah Kenshin pergi, muncullah adik Kaoru yang datang setelah bermain. Saat Kaoru akan latihan pedang, muncullah para preman yang datang untuk membeli paksa perguruan ini sesuai perintah dari majikan mereka yaitu Mr. Takeda.
Karena Kaoru menolak, para preman pun langsung melakukan pengrusakan termasuk menyakiti Kaoru dan adiknya. Tiba-tiba mereka terkejut oleh kemunculan Kenshin yang datang seorang diri. Dengan sopan dan santun, ia pun meminta agar mereka segera pergi. Namun karena para preman menolak, Kenshin terpaksa menghadapi mereka semua menggunakan tangan kosong. Pertarungan pun berpindah ke dalam padepokan di mana Kenshin menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam bertarung. Bahkan satu preman pun tak ada yang berhasil menyentuhnya. Kemudian Kenshin terpaksa mengeluarkan pedang mata terbaliknya dan hal ini membuat mereka tahu jika Kenshin adalah sang legenda Batosai asli. Hal ini membuat Kaoru terkejut jika orang yang sedang menolongnya saat ini adalah orang yang sudah membuat dia dan adiknya menjadi anak yatim. Namun setelah melihat sosok Kenshin yang sudah berubah, Kaoru pun mengurungkan niat balas dendamnya atas semua perbuatan Kenshin di masa lalu. Akibat kejadian ini, Kenshin pun dibawa oleh petugas kepolisian untuk dipenjara. Di tahan tersebut, ada seorang tahanan yang merupakan salah satu pendekar yang bernama Sonosuke. Ia pun terkejut saat Hajime memanggil Kenshin dengan nama Batosai. Karena telah berjasa pada negara dan kenal dekat dengan Laksamana, Kenshin pun dikeluarkan dari penjara kemudian bertemu langsung dengan Bapak Laksamana yang menjadi pimpinan tertinggi di kemiliteran Jepang. 10 tahun tak jumpa, Laksamana pun cukup terkejut saat mendengar jika Kenshin sudah pensiun dan menjadi warga sipil biasa. Laksamana mengatakan, dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Laksamana ingin Kenshin menjadi seseorang yang mempunyai peran penting di kemiliteran dan mau bergabung untuk memberantas kejahatan. Meski Laksamana sudah memohon bahkan menawarinya sebuah jabatan, Kenshin tetap pada pendiriannya untuk tidak akan pernah membunuh lagi. Hal ini membuat Hajime kesal dan langsung menantang Kenshin untuk bertarung. Hingga ia pun berhasil melukai pundaknya sampai berdarah. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenshin pun dibebaskan dari hukuman. Kenshin sangat terkejut ketika melihat Kaoru datang menjemput bahkan menunggunya di tengah hujan. Kenshin sangat terharu saat Kaoru mengatakan, jika dirinya tidak peduli dengan Kenshin di masa lalu, yang terpenting sekarang Kenshin sudah berubah dan harus tetap di jalan yang lurus untuk menjadi orang yang soleh. Saat dalam pelarian, tak sengaja Megumi bertemu dengan adik Kaoru dan dengan baik hati, ia mau membawanya ke padepokan. Setibanya di padepokan, Kenshin, Kaoru dan Megumi pun akhirnya berkenalan satu sama lain dan memutuskan untuk tinggal bersama dan saling menjaga satu sama lain. Di sini, Kaoru memberikan pakaian samurai baru bekas mendiang ayahnya untuk dipakai Kenshin sebagai simbol dari kehidupan barunya. Pada suatu malam, saat Kenshin dan yang lain makan di sebuah restoran, tiba-tiba muncul Mr. Tikuda yang sedang mencari seseorang yang telah mengalahkan semua anak buahnya seorang diri. Setelah tahu, ia pun mencoba mengajak Kenshin untuk menjadi salah satu pengawalnya. Akan tetapi, Kenshin sama sekali tidak tertarik dengan uang tersebut dan dengan sopan menolak tawarannya. Tak lama kemudian muncullah Sanosuke si pendekar pedang sapi dengan sombongnya mengatakan bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Kenshin si Batosai. Apabila Sanosuke senilai dengan uang yang ditawarkan Mr. Takeda, maka ia harus mengalahkan Kenshin tepat disaksikan oleh semua orang. Bermodalkan pedang besar yang beratnya hampir 50 kg, terlihat jika Sanosuke bukanlah orang sembarangan. Dengan tenang, Kenshin selalu berusaha menghindari serangan namun bertarung dengan serius tanpa menyakiti lawannya sedikit pun. Setelah beberapa kali serangan, Sanosuke akhirnya cape sendiri apalagi pedang yang dibawanya sangatlah berat. Kemudian Kenshin mengatakan jika Sanosuke tidaklah pantas untuk bekerja pada seseorang karena ia memiliki harga diri sebagai pendekar sejati. Mendengar hal tersebut Sanosuke pun langsung menghentikan pertarungan dan menyuruh semua orang untuk segera bubar. Beberapa waktu berlalu muncullah wabah penyakit yang membuat banyak warga mengalami demam tinggi setelah meminum air dari dalam sumur. Megumi yang sudah tahu seberapa liciknya Takeda, ia pun langsung bisa menebak jika ini adalah ulahnya demi bisa mengambil alih semua tanah di wilayah ini. Sanosuke yang juga tinggal di kampung ini, tak sengaja bertemu dengan Kenshin dan mau tidak mau harus mengesampingkan egonya terlebih dulu. Karena Megumi ahli di bidang medis dan obat-obatan, ia pun langsung mengkompakkan Kenshin dan kawan-kawan agar segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengobati semua warga yang sakit. Beberapa jam kemudian kondisi warga akhirnya berangsur pulih berkat kecepatan Megumi dalam mengambil tindakan tepat. Saat berada di samping wahangan, Megumi akhirnya jujur bahwa dia adalah mantan pembuat narkoboy Mr. Takeda. Demi keselamatan semua warga, Megumi bermaksud untuk menyerahkan diri kepada Takeda sekaligus membujuknya agar mau menghentikan semua teror di desa ini.
Tak lama setelah Megumi pergi menyerahkan diri, Kenshin pun berpikir di mana Megumi dengan begitu beraninya mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan semua orang. Sementara dirinya yang sudah bertaubat dan jadi orang baik hanya berdiam diri saja. Di sini, Kenshin pun mulai berpikir dan akan membuktikan perubahan dirinya dengan hal baik yaitu menyelamatkan Megumi. Kenshin memutuskan untuk pergi ditemani Sanosuke yang memaksa untuk ikut menyelamatkan Megumi. Sementara Kaoru dan adiknya diminta untuk tetap di rumah dan menyiapkan kulup suuk untuk pulang nanti. Megumi yang sampai di kediaman Takeda, ia pun langsung memukuli dan menendang Megumi seorang perempuan. Ia pun terhenti ketika mendengar suara ramai-ramai di luar yang ternyata itu adalah Kenshin yang sudah tiba di sana. Dengan pedang mata terbaliknya, Kenshin berhasil menumbangkan para samurai meski hanya mencederai mereka saja. Karena Takeda terus melempar uang-uangnya, para samurai yang sebenarnya takut terhadap Kenshin pun terpaksa bangun lagi demi bisa memiliki semua uang tersebut. Berkat bantuan Sanosuke dengan pedang Janbatonya, puluhan samurai pun berhasil dikalahkan. Kini giliran mereka masuk ke dalam rumah untuk mengambil alih Megumi dari Takeda. Mereka berdua pun bertemu dengan salah satu pengawal Takeda yang merupakan seorang pendekar hebat, di mana Sanosuke mengajukan dirinya untuk menghadapi pendekar tersebut dan mempersilakan Kenshin untuk maju duluan. Dengan tangan kosong, Sanosuke dan pendekar pun bertarung dengan gaya dan gerakan sportif. Dua-duanya memiliki kemampuan tinju yang sama sehingga pertarungan pun berlangsung cukup panjang sampai-sampai harus makan dan minum dulu untuk memulihkan staminanya. Terlalu banyak buang waktu, Sanosuke pun mengerahkan sisa energinya untuk bertarung dan menggunakan bantingan serius untuk mengalahkan si pendekar. Di tempat lain, Kenshin menghadapi samurai bertopeng yang selalu memakai topeng untuk menutupi jerawat pada wajahnya. Di mana samurai ini bernama, kita panggil saja Samidi, merupakan satu-satunya samurai yang menggunakan alat modern sebagai senjata bertarungnya. Melihat Kenshin memakai pedang mata terbalik, membuat Samidi menjadi semakin emosi seolah dirinya tidak berbahaya. Karena Samidi terus melakukan serangan beruntun, Kenshin pun mulai sedikit serius dengan pertarungannya dan berhasil menang tanpa membunuhnya. Setelah Sanosuke muncul, mereka berdua pun langsung naik ke lantai selanjutnya yang tepat saat mereka akan masuk ruangan, Takeda pun menyiapkan sebuah senjata. Karena Takeda tidak bisa bertarung, ia pun memakai peralatan modern yang dapat melepaskan beberapa peluru dalam satu kali tembakan. Saat terdesak, Hajime pun datang terlambat dan langsung memberitahu bahwa senjata tersebut hanya bisa menembak ke satu arah saja, sehingga mereka bertiga pun pura-pura menyerah agar bisa menyerang dari berbagai arah. Tiba-tiba Sanosuke melempar telur soang ke muka Takeda untuk mengalihkan perhatian. Kemudian Kenshin pun bergerak cepat mendekati Takeda untuk menyerangnya. Takeda pun akhirnya kaget setelah Kenshin mengacungkan pedangnya tepat di depan wajahnya. Tak lama setelah mereka berhasil menyelamatkan Megumi, ia pun memberitahu Kenshin untuk segera pergi ke kuil di tengah hutan karena saat ini Jin-e sedang menculik Kaoru untuk dijadikan sandranya. Setibanya di kuil tengah hutan, Jin-e terlihat sudah menunggu kedatangan Kenshin. Jin-e sudah lama menantikan momen seperti ini karena ia ingin mengalahkan sang legenda samurai yaitu Batosai untuk menggantikannya menjadi orang No. 1 di desa tersebut. Tanpa buang waktu, Jin-e langsung menyerang dan kali ini Kenshin terlihat cukup kesulitan untuk menang karena Jin-e tidak seperti samurai-samurai amatir sebelumnya yang hanya menggunakan jurus yang terbilang standar. Hal itu terbukti ketika Jin-e berhasil mengecoh Kenshin dengan cara memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke kiri dan sebaliknya. Karena menganggap Kenshin tidak serius bertarung, Jin-e pun menggunakan teknik hipnotisnya untuk membuat Kaoru mengalami sesak nafas dan akan mati dalam waktu 2 menit. Satu-satunya cara untuk mematahkan jutsu Rinnegan tersebut yaitu dengan mewafatkan pengguna jutsu itu sendiri. Dan hal ini, secara tidak langsung Jin-e memaksa Kenshin untuk menjadi Batosai seperti dulu lagi dengan maksud agar niat tobatnya gagal. Karena tak ada pilihan lain, Kenshin pun dengan terpaksa harus menjadi sosok Batosai yang sudah lama ia kubur. Seketika Kenshin mengeluarkan jutsu terkuatnya Hiten Mitsurugi yang hanya dimiliki oleh dia sendiri. Andai saja mata pedang Kenshin tidak terbalik, mungkin kepala Jin-e sudah terbelah jadi 2. Karena Jin-e masih keras kepala dan ingin bertarung sampai habis-habisan, Kenshin pun mulai bersiap-siap. Tepat saat Kenshin akan menghabisinya, Kaoru tiba-tiba berteriak pertanda ia sudah pulih dari jutsu tersebut berkat kekuatan hatinya yang tidak ingin melihat Kenshin menjadi seperti dulu lagi.
Di mana Jin-e masih saja tidak menyerah meski Kenshin sudah menjelaskan bahwa sendi tangannya sudah cedera dan mustahil bisa menang. Namun ternyata Jin-e tidak bermaksud menyerang Kenshin melainkan menghabisi dirinya sendiri karena terlanjur malu dengan kelakuannya. Tak lama Hajime dan para petugasnya datang terlambat ketika semuanya sudah usai. Kenshin langsung menggendong Kaoru ke rumah untuk mendapatkan perawatan. Setelah Mr. Takeda ditangkap dan para samurai dicabut izin bertarungnya, Kenshin dan yang lainnya kini hidup dengan tenang dan akan menjadi keluarga baru untuk menghidupkan kembali perguruan tersebut.